Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johansa selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan manajemen yang telah memberikan tugas untuk membuat video presentasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas buku manajemen yang dibuat oleh Robin Coulthers edisi 13 jilid 1 yang diterbitkan pada tahun 2016 pada bab 1. Yang pertama adalah mengapa manajer itu penting. Alasan pertama kenapa seorang manajer penting adalah karena organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan manajer mereka lebih dari sebelumnya pada waktu-waktu yang tidak menentu, kompleks, dan kacau. Sebuah organisasi selalu menghadapi tantangan masa kini, dinamika tenaga kerja yang berubah-ubah, iklim ekonomi di seantero dunia, perubahan teknologi, meningkatnya globalisasi, dan sebagainya. Manajer memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu kritis dan mewujudkan tanggapan. Yang kedua, alasan lain. Mengapa manajer itu penting bagi organisasi? Karena mereka berperan penting dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, manajer umum yang mengelola kerja dari ribuan karyawan garis depan. Para manajer ini berurusan dengan segala macam masalah seiring pelaksanaan berbagai macam tugas perusahaan. Mereka membuat dan mengkoordinasikan lingkungan tempat kerja dan sistem kerja sehingga orang lain dapat melakukan tugas-tugas tersebut. Atau, jika pekerjaan tidak terselesaikan atau tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, merekalah yang mencari tahu mengapa dan mengembalikannya ke jalur yang benar. Dan para manajer ini menjadi pemain kunci dalam memimpin perusahaan menuju masa depan. Siapakah yang disebut manajer? Seorang manajer boleh jadi sangat berbeda dengan yang Anda bayangkan. Mereka dapat berusia di bawah 18 tahun hingga di atas 80 tahun. Mereka menjalankan perusahaan korporasi besar hingga usaha swasta kecil. Mereka dapat dijumpai di departemen pemerintahan, rumah-rumah sakit, perusahaan-perusahaan kecil, badan-badan nirlaba, museum, sekolah, dan bahkan pada organisasi-organisasi tradisional semisal lembaga kampanye politik dan koperasi-koperasi konsumen. Bagaimana cara kita mendefinisikan seorang manajer itu? Seorang manajer adalah seseorang yang telah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Manajer dibagi dengan 3 tingkatan. Yang pertama, manajer lini pertama atau first line manager. Tugasnya mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan produksi, barang atau jasa bagi pelanggan organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle manager adalah mereka yang berada pada posisi di antara jenjang terbawah dan teratas organisasi. Para manajer ini mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama. Yang ketiga, manajer puncak atau top manager yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja dan sasaran bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang mengerjakannya. Yang ketiga, kepemimpinan atau leading. Memantau aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. Yang keempat, terakhir, pengendalian atau controlling. Setelah 3 fungsi manajemen tadi telah ditetapkan, maka harus dilakukan suatu bentuk evaluasi untuk mengetahui sejauh mana segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Peran-peran manajerial dan model pengelolaan kontemporer. Henry Mintzberg, seorang pakar manajemen ternama, telah meneliti dari dekat pekerjaan aktual para manajer. Ia menyimpulkan bahwa pekerjaan manajer dapat dijabarkan secara paling baik dengan bertolak dari peran-peran yang mereka mainkan dalam bekerja. Istilah peran-peran manajerial merujuk pada tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang diharapkan dari seorang manajer. Kita tidak melihat orang itu secara spesifik, melainkan harapan dan tanggung jawab terkait dengan peran-peran yang diemban oleh orang itu, seperti manajer. Bagaimana pekerjaan seorang manajer telah berubah? Di zaman modern ini, para manajer harus berhadapan dengan tempat kerja yang berubah-ubah, ancaman keamanan, isu-isu etika, ketidakpastian politik, perekonomian global, dan kemajuan teknologi. Pentingnya pelanggan bagi kerja manajer. Para manajer kini menyadari bahwa memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten kepada pelanggan merupakan hal yang amat menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah bisnis di tengah ketatnya persaingan di zaman ini, dan bahwa para karyawan memainkan peran penting dalam mewujudkan hal itu. Pentingnya media sosial bagi kerja manajer. Para manajer berjuang menghadapi tantangan dalam menyediakan pedoman untuk menggunakan internet dan email dalam organisasi mereka. Di masa kini, tapal batas baru itu adalah media sosial. Segala bentuk komunikasi elektronik yang dengannya para pengguna membuat komunitas-komunitas online untuk berbagai ide, informasi pesan pribadi, dan konten lainnya. Arti penting inovasi dalam pekerjaan seorang manajer. Keberhasilan bisnis masa kini menuntut adanya inovasi. Inovasi dapat diartikan melalui melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, menjelajahi ruang-ruang baru, dan mengambil resiko.
Inovasi bukan hanya diperuntukkan bagi bisnis teknologi high-tech dan organisasi-organisasi berbasis teknologi canggih lainnya. Pentingnya keberlanjutan bagi kerja manajer. Dari perspektif bisnis, keberlanjutan telah digambarkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan cara mengintegrasikan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi bisnisnya. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Yang pertama, universalitas manajemen. Kita dapat mengatakan dengan teramat pasti bahwa manajemen dibutuhkan di segala jenis dan ukuran organisasi, pada semua jenjang organisasi, pada semua bidang kerja organisasi, dan di semua organisasi di seluruh penjuru dunia ini. Manajemen dibutuhkan secara universal di dalam organisasi sehingga kita harus berupaya memperbaiki cara pengelolaan organisasi pada umumnya. Kedua, realitas dunia kerja. Kenyataannya bahwa kebanyakan dari Anda setelah lulus dari bangku kuliah dan mulai karir di dunia kerja harus mengelola atau dikelola. Bagi mereka yang berminat menjadi seorang manajer, penguasaan ilmu manajemen yang baik dapat menjadi fondasi untuk membangun pengetahuan dan kemampuan manajemen Anda. Dan yang terakhir, imbalan dan tantangan dalam menjadi seorang manajer. Manajemen dapat menjadi pekerjaan yang keras dan seringkali tak mengenal balas budi. Manajer juga menghabiskan cukup banyak waktu dalam rapat dan menangani gangguan yang dapat memakan waktu dan terkadang tidak produktif. Namun, terlepas dari tantangan-tantangan ini, menjadi seorang manajer dapat memberi Anda imbalan yang layak. Sebagai seorang manajer, Anda bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan para anggota organisasi mengarahkan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja sehingga membantu organisasi mencapai tujuan. Sekian presentasi singkat dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johansa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.